Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua tentunya. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu. Baik, pada para siswa yang berada di rumah tentunya pada hari ini, karena kita masih dalam suasana puasa tentunya, bagi yang beragama Islam yang menjalankan, harap tetap bersabar dan tahan meskipun terasa lapar yang sangat luar biasa ya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kondisi selalu kesehatan. Dan juga ingat pesan Ibu, gunakan masker bila kita keluar rumah ya. Dan juga jaga jarak. Itu adalah menjaga kita supaya tidak terkena virus yang saat ini sedang mewabah ya, yaitu virus corona ya. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk materi kimia pada siang hari ini ya. Kita bahas atau kita lanjutkan dengan materi yaitu adalah sumber dan kegunaan dari alkena. Setelah kemarin sudah saya jelaskan mengenai rumus umum, kemudian rumus homolog atau deret homolog ya, dan juga tata nama dari alkena. Nah, pada siang hari ini kita bahas adalah sumber dan kegunaan dari alkena ya. Baik. Kita ketahui bahwa dalam dunia industri alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan dengan menggunakan katalis. Jadi prosesnya adalah dipanaskan dan juga ditambahkan dengan katalis. Apa itu katalis? Itu adalah suatu media untuk mempercepat terjadinya reaksi atau terbentuknya reaksi ya. Nah, kalau dalam ilmu percintaan, katalis itu diumpamakan adalah mat comblang ya, sebagai media yang membantu proses terjadinya yaitu percintaan, tetapi dia tidak ikut bercinta ya, sama dengan katalis ya. Katalis itu adalah media untuk mempercepat terjadinya reaksi tetapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, itu adalah katalis ya. Nah, kita lanjutkan ya. Proses tersebut itu dinamakan dengan perengkahan atau cracking. Jadi prosesnya ini namanya adalah cracking. Kemudian alkena khususnya adalah suku-suku rendah ya. Suku-suku rendah itu yang kita pelajari yaitu dari C2, karena C-nya itu tidak dimulai dari C1 untuk alkena, yaitu adalah C2. Nah, sampai dengan C12. Nah, itu adalah suku-suku rendah ya. Nah, dimulai dari etena ya, itu suku rendah, sampai kepada oktena, itu juga suku rendah ya. Nah, adalah bahan baku industri yang sangat penting. Nah, biasanya ini sangat dibutuhkan pada dunia industri. Misalnya untuk membuat plastik. Nah, saya rasa para siswa sudah tahu dan sudah kenal ya, apa itu plastik, dan mudah kita jumpai. Ya, jadi plastik ini sangat mudah kita jumpai. Dari mulai kemasan ya, kemudian pembungkus ya, alat untuk mengantong kemasan itu adalah menggunakan plastik. Kemudian karet sintetis. Nah, karet sintetis itu adalah karet buatan, bukan karet yang berasal dari alam. Itu karet sintetis ya. Karet sintetis ini banyak digunakan untuk membuat, yaitu adalah sofa ya, kemudian sepatu, tas, dompet dan lain sebagainya. Itu adalah menggunakan karet sintetik. Dan alkohol ya, alkohol ini yang sering kita jumpai untuk membersihkan luka ya, itu adalah alkohol.
Nah, itu adalah berasal dari alkena sukunya rendah atau bersuku rendah ya. Nah, baik. Saya rasa dapat dipahami oleh para siswa yang ada di rumah ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian adalah reaksi alkena. Alkena lebih reaktif dibandingkan dengan alkana dikarenakan adanya ikatan rangkap dua. Nah, ini ikatan rangkap duanya adalah ada di sini. Ini ikatan tunggal, ini ikatan rangkap dua, ini tunggal ya. Nah, itu adalah ikatan rangkap duanya karena dia lebih reaktif. Reaksi alkena terutama terjadi pada ikatan rangkap duanya. Nah, reaksi penting alkena di sini adanya reaksi pembakaran ya. Kemudian ada reaksi adisi dan ada reaksi polimerisasi. Nah, untuk reaksi pembakaran di sini kita ketahui alkena suku rendah mudah terbakar. Nah, pembakaran sempurna alkena akan menghasilkan jelaga. Jelaga itu adalah seperti asap yang berwarna hitam ya, itu namanya jelaga. Dan menghasilkan ini uap. Yang menghasilkan uap air dan karbon dioksida ya, CO2. Nah, itu adalah hasil dari pembakaran sempurna dari alkena ya. Nah, kemudian adalah reaksi adisi atau namanya penjenuhan. Nah, reaksi yang terpenting dari alkena membentuk ikatan rangkap dua yang terjadi pada reaksi adisi, yaitu dapat dilepaskan ikatan rangkap duanya ya. Itu adalah terjadi penjenuhan. Kemudian yang ketiga adalah polimerisasi. Polimerisasi adalah penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul-molekul besar. Nah, itu adalah namanya reaksi yang namanya polimerisasi, yaitu penggabungan molekul-molekul sederhana. Molekul-molekul sederhana ini dapat juga dinyatakan dengan polimer ya. Polimer itu adalah molekul raksasa ya. Nah, atau molekul atau makromolekul yang terdiri atas satuan-satuan kecil. Jadi satuan-satuan kecil itu bagian-bagian yang kecil-kecil. Kalau dia bersatu atau bergabung, nah, melalui reaksi yang namanya polimerisasi, maka akan menjadi molekul yang sangat besar atau molekul raksasa. Nah, prosesnya ya, reaksinya disebut dengan polimerisasi ya. Nah, sedangkan bahannya namanya adalah polimer ya. Nah, baik para siswa, dapat dipahami tentunya ya. Baik, kita lanjutkan ya.